Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang dikenal sebagai BRIN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang didirikan pada tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Usianya yang masih relatif muda tidak mengurangi peran strategis BRIN sebagai garda terdepan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Lembaga ini berada di bawah tanggung jawab langsung Presiden Indonesia melalui menteri yang mengurusi bidang riset dan teknologi. BRIN menerapkan misi penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang riset dan inovasi dengan fokus pada penelitian, pengembangan, pengkajian, serta penerapan dan inovasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, BRIN berperan sebagai mitra Presiden membantu dalam mengembangkan sektor penelitian dan teknologi di Indonesia. Tidak hanya bertanggung jawab pada sektor riset, BRIN juga memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan ketenaga nukliran dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan komitmen BRIN dalam menyediakan kerangka kerja yang efisien untuk mengakselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Salah satu langkah penting BRIN adalah berdirinya sebagai badan tersendiri setelah menyatukan beberapa lembaga penelitian nasional Indonesia, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Sementara itu, BRIN saat ini dipimpin oleh Laksana Trihandoko. Beliau telah diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BRIN terbaru pada tanggal 28 April 2021. Laksana Tri memiliki latar belakang pendidikan yang mengesankan dan telah memberikan kontribusi yang berharga di berbagai lembaga penelitian di seluruh dunia. Prestasinya yang luar biasa di bidang riset telah diakui melalui berbagai penghargaan, termasuk Habibie Award untuk bidang sains pada tahun 2004. Dengan terbentuknya BRIN yang baru, diharapkan lembaga ini akan menjadi pendorong utama dalam riset dan inovasi di Indonesia, serta memberikan kontribusi positif dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri tanah air. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Fani Imaniar dalam One on One edisi kali ini, di mana saya berkesempatan masih berkesempatan mewawancarai Kepala dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Laksana Trihandoko. Bapak izin kita lanjutkan kembali Bapak ya. Tadi saya sempat ngetis sebelum kita jeda gitu terkait dengan beberapa berita yang berpusat begitu di tengah citra BRIN, terutama. Kita tarik sedikit begitu ya, rekam jejak ke belakang gitu. Waktu ramai-ramainya badai, waktu itu salah satu peneliti BRIN sempat tweet war dengan BMKG terkait dengan narasi badai yang muncul atau cuaca ekstrim. Monggo Bapak, itu gimana dari BRIN sendiri menanggapi? Ya, itu jadi begini. Jadi kalau kita sebagai periset gitu ya, kita itu punya namanya kode etik gitu ya. Jadi periset itu biasanya pintar, ya pintar gitu ya. Harus. Jadi, harus ya. Gitu. Tetapi kepintaran dia itu pasti terbatas di ruang yang sempit tapi dalam. Oke. Itu periset ya. Jadi itu bedanya kita dengan katakanlah manajer misalnya, yang dia harus generalis, gitu ya. Manajemen itu harus generalis. Tapi kalau periset itu selalu harus sempit karena dia harus dalam. Dan konsentrasinya di situ. Oh iya, dan sangat terkonsentrasi di situ, begitu ya. Sehingga kalau kita berbicara dalam konteks bidang kita, itu biasanya ada dalam konteks cakupan yang sempit tadi. Gitu, ya. Padahal kalau kita bicara ada problem itu selalu multidimensi. Ya kan, problem politik, problem saintifik, problem katakanlah tadi iklim, cuaca, keteknikan dan seterusnya, ya kan, itu selalu banyak faktor yang lain, gitu ya. Itu sebabnya kalau kita melakukan riset harus ada asumsinya kita melihat data yang ada di sini misalnya, gitu ya. Nah, dalam konteks itulah kita ada kode etik pada saat kita melakukan katakanlah edukasi, diseminasi atau
penyampaian pendapat ya ke pihak publik ya yang bukan komunitas kita. Gitu, kita harus cukup berhati-hati. Nah, ini yang seringkali memang para periset ya atau akademisi ya, ini secara umum ya, di negara manapun juga sama ya, itu suka terlupa gitu ya. Jadi bahwa dia mengucapkan sesuatu itu dalam konteks di cakupan yang sempit itu. Gitu. Baik disadari maupun tidak ya, karena mindset di dalam ruang yang sempit itu. Tapi gitu. manusiawi sih Bapak. Sangat manusiawi, ya. Nah itu yang memang kami selalu mengingatkan ke para periset kami, termasuk kasus yang waktu itu ya. Jadi dengan terpaksa kami harus katakanlah semacam melakukan majelis etik ya. Gitu. Bahkan sampai ke majelis etik Bapak? Oh ya jelas dong, harus supaya kita clear kan, gitu. Sehingga salahnya ada di mana, sehingga yang bersangkutan juga bisa memperbaiki kan, gitu kan harus jadi pembelajaran ya, gitu. Ya. Tapi terus kemudian juga yang kemarin kasus Andi Pangerang, boleh saya juga tanya tindakan dari BRIN sendiri waktu itu sebelum akhirnya masuk dalam kasus kalau hukum. itu juga sama, kita ke majelis etik, kemudian di majelis etik itu ternyata ada unsur dalam tanda petik ya semacam pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin kalau kami di ASN itu kan diatur oleh peraturan pemerintah nomor 94 ya tahun 2021. Nah itu masuk ke majelis hukuman disiplin gitu, jadi naik level gitu, dan akhirnya kan yang bersangkutan diberhentikan ya sebagai ASN misalnya. Ya jadi selalu begitu prosedur kami ya. Gitu, jadi majelis etik dulu untuk melihat konteks ya dari substansi, kemudian apabila ditemukan ya unsur-unsur pelanggaran, ya itu harus dilanjutkan dengan majelis hukuman disiplin. Dan itu standar, kami lakukan itu dari hari ke hari. Ya. Setelah itu, apakah ada mungkin tindak lanjut atau mitigasi begitu dari BRIN terkait dengan peneliti? Kalau misalnya di kalangan kami jurnalis, biasanya habis itu suka ada pelatihan public speaking, atau bagaimana caranya bermedsos dengan aman, gitu Bapak? Ya, kalau di kami tidak melakukan secara khusus ya pelatihan begitu, karena seharusnya itu sudah menjadi norma dan perilaku standar dari periset, ya, dari akademisi, begitu. Jadi kita itu pada saat menyampaikan sesuatu, kita harus dalam cakupan dari sesuai kepakaran kita, sesuai data kita dan konteks kita, gitu ya. Jadi misalnya kalau menyampaikan sesuatu dalam konteks ke publik, misalnya, ya kalau itu kita menyampaikan hasil riset kita, ya itu akan berbeda kalau kita menyampaikan di konferensi, di komunitas ilmiah kita dengan menyampaikan di publik. Ya. Harus berhati-hati karena kan publik menangkapnya bisa sangat berbeda karena mereka kan bukan orang-orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang terkait, gitu ya. Ya seperti itu, sehingga persepsi ya juga bisa jadi penerimaannya bisa jadi sangat berbeda. Interesting, ini sebenarnya karena beda cara berpikir atau beda cara berlaku sehari-harinya begitu sesuai dengan profesi ya. Oke. Gitu. Kalau boleh mungkin saya di-update begitu Bapak jumlah peneliti yang BRIN miliki saat ini? Jadi kalau saat ini kalau kita menamakannya periset ya, karena kita ada yang beberapa jabatan fungsional ya, tidak hanya jabatan fungsional. Peneliti itu salah satu jabatan fungsional. Ada yang rekayasa, ada yang lain, itu total 10.000. 10.000 orang, kurang lebih ya 10.000. Dan semuanya media sosial savvy Bapak atau menggunakan media sosial begitu sebagai alat? Tidak semua ya. Oke. Kan saya juga tidak terlalu. Iya sih, memang itu preferensi lagi ya. Tapi karena berhubung sekarang kan semua kegiatan kita, sosialisasi kita dilaksanakannya kan di media sosial begitu. Tapi kan media sosial BRIN kan cukup bagus. Semuanya nanti akan disatu pintukan lewat akun saat ini pun sudah satu pintu ya. Ya. Tetapi kan kita tidak bisa mencegah orang per orang untuk membuat akun media sosialnya dan juga melakukan edukasi begitu Bapak? Ya. Yang penting ya semua harus bertanggung jawab secara pribadi atas informasi yang dia sampaikan ya. Baik itu dalam konteks pekerjaan maupun dalam konteks personal. Karena di era sekarang kan kita sulit membedakan ya, gitu. Nah, itu gimana Bapak caranya mengawasi atau ya katakanlah membuat sebuah koridor begitu ketika seorang peneliti atau periset itu membuat sebuah edukasi
bikin thread gitu misalnya di Twitter gitu soal informasi terkait? Kalau kami kembalikan ke yang bersangkutan karena kan seharusnya yang bersangkutan sudah paham dan pasti paham ya. Dan gitu. pertanggungjawabannya nanti? Ya harus bertanggung jawab secara personal karena itu kan milik personal ya. Oke. Ya. Kalau misalnya ya kan kebetulan karena memang ya mau nggak mau kan tidak bisa tidak membawa bendera dari institusi yang menangani begitu dari BRIN. Ya karena kita juga tidak bisa mengatur periset sampai ke daily life-nya kan ya, tidak mungkin juga kan ya. Karena dia kan sebagai periset di jam kerjanya. Ya kan? Di luar sana? Di luar sana kan dia sebagai personal kan. Ya, meskipun mungkin orang mengenalnya sebagai ada di belakangnya ada background BRIN-nya. Ya. Nah, disitulah kedewasaan dan ya kan kehati-hatian yang memang harus menjadi tanggung jawab personal dari periset yang terkait ya. Walaupun sebenarnya mengenai kedewasaan bermedia sosial sih, ya kita nggak bisa pukul rata semuanya. Warganet juga kadang-kadang seringkali tidak dewasa Bapak menanggapi. Oh iya, justru itu harus berhati-hati. Jangan sampai kita terbawa juga menjadi kekanak-kanakan gitu kan, ikut-ikutan Sing gitu. waras ngalah ya Bapak kalau orang Jawa ya. Iya. Oke, Bapak, aku mau sedikit geser ini ke yang kemarin ramai, topik kemarin ramai begitu ketika ada RDP di DPR begitu ya Bapak ya, kemudian sedikit hangat begitu diskusinya. Yang kapan itu? Yang baru 20 Juli 2023 kemarin Bapak, ketika ini anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Pak Mulyanto begitu yang mengkritik pernyataan dari Direktur Politik dan Hukum Senior saya itu Pak Mulyanto itu. Oh sama-sama senior. Kan dulu sesmen Kemenristek. Jadi sobat ya sebenarnya Bapak ya. Oke, itu tapi kemarin sempat mengkritik begitu ada narasi yang mengarah stigma bahwa BRIN dituduh tanda kutip berpihak kepada salah satu capres gitu atau salah satu yang dimaju dalam Pilpres 2024. Berhubung karena mau tahun pemilu Bapak semuanya kayaknya lebih banyak lebih sensitif, lebih baper begitu Bapak. Gimana Pak Laksana menanggapi? Ya saya juga sebenarnya saya udah dengar pada saat semalam setelah inilah ya, karena ada ya itu tadi kan kalau netizen kan sangat kritis ya. Dan apa yang diucapkan sekarang 5 menit kemudian sudah ada yang merespon gitu ya. Nah, pokoknya ada tweetan begitu, ada reaksi begitu. Dan memang ya sesuai prosedur kami ya langsung kita lakukan peneguran ya. Gitu. Yang bersangkutan? Oh iya peneguran ya melalui deputinya gitu ya. Karena sebetulnya yang bersangkutan kan direktur ya, salah satu direktur kami begitu. Jadi kami ingatkan bahwa hati-hati. Itu tadi sama juga dengan yang kasus-kasus tadi kan, meskipun itu dalam konteks personal yang bersangkutan, tapi ya apalagi dia pejabat ya, direktur eselon 2 kan pejabat berarti ya, pejabat publik, jadi ya tidak bisa lagi beralih fungsi ya. Meskipun itu di luar jam kantor ya, untuk menjadi pengamat gitu ya. Oke, benar-benar. Ini risiko lah gitu, jadi ya kita ingatkan lagi. Dan langsung saya ingatkan juga ke semuanya, karena setiap Senin pagi kan kami ada apel pagi ya, yang melalui Zoom gitu, yang untuk semua sivitas ya. Jadi saya ingatkan bahwa itu hal-hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi. Dan kalau terjadi ya kita akan tadi majelis etik ya, kita masukkan langsung ke majelis etik ya. Dan yang bersangkutan? Ya. Bagaimana Pak? Apa namanya? Ya yang bersangkutan memang seperti kelepasan ya. Susah ya. Ya. Memang sulit kan, itu kan suasana di mana katanya ada diskusi atau apa. Jadi gitu. hangat, adrenalin kemudian naik. Terus ada ya media atau entah siapa, ya kan siapa saja bisa jadi media kan. Jurnalis memang harus hati-hati begitu ya untuk mengkut sebuah pernyataan yang muncul. Citizen jurnalisme ya. Kalau di DPR jurnalisnya resmi Bapak. Ya jadi tapi kan kadang-kadang gitu. Kita juga kelepasan kadang mengkut pernyataan dari. Ya, tapi ya secara kelembagaan saya sampaikan kita tidak ada hubungannya dengan urusan politik pasti. Netral. Oh iya jelas itu. Ya dan kita nggak peduli apakah itu membela seberang sini atau membela seberang sana, selama itu masuk ke politik praktis dan itu sudah sangat clear ya, gitu. Itu ya tentu sudah melanggar. Oke. Ya. Kalau misalnya masuk dalam bursa-bursa begitu untuk Bapak sendiri,
Bursa apa ini? Bursa saham. Pendamping dari capres misalnya begitu Pak. Nah kan itu bukan urusan kami ya. Untuk Pak Laksana sendiri, maksudnya? mungkin ketika nama Bapak misalnya masuk gitu, ini kan sebenarnya masih beberapa bulan lagi ya Pak. Ya kayaknya nggak mungkin amat ya. Siapa tahu Bapak setelah tayangan Ini mancing namanya. setelah tayangan ini, terus kemudian sosok Bapak kan kemudian menjadi viral Ya begitu, nggak mungkin lah, dimasukin, kita dipertimbangkan. viral. Nggak terpikir ya Bapak ya, untuk terlibat dalam politik praktis. Nggak terlalu. Oke, sampai 2024 ya, semuanya netral, BRIN termasuk Ya juga. harus netral, ya harus netral. Baik. Ya, meskipun jabatan saya jabatan politik ya, saya ya, tapi kan lembaga ini ya netral, ini lembaga pemerintah. Setuju. Saya pastikan itu netral. Oke, Pasti. baik. Bicara mengenai sosok Bapak sendiri, kami penasaran begitu Pak. Kan kalau misalnya yang kita baca atau kita saksikan di layar kaca mungkin saja berbeda dengan keasliannya begitu ya Bapak ya. Tapi nanti kita dalami ya di segmen berikut. Oh, iya. Kita ngeles lagi Bapak. Kita akan dalami di segmen berikutnya pemirsa. Tetaplah bersama kami. One on One akan segera kembali sesaat lagi.